semuanya, kembali di YouTube channel saya. Dan hari ini sesuai janjiku, saya akan mau membahas tentang angel number dalam video ini. Kalian pasti sering melihat angka yang sama, mungkin di jam, mungkin ketika kalian membuka sebuah buku, terbuka di halaman yang sama, atau mungkin di poster, atau mungkin juga di tiket bioskop. Semua itu tidak kebetulan. Malaikat-malaikat mengatakan bahwa mereka tidak bisa menulis pesan di langit, tetapi kita manusia harus memperhatikan tanda-tanda di mana kita mendengar atau melihat angka yang sama. Mereka juga mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa di belakang itu semua adalah mereka. Angel number itu sebetulnya pola-pola angka. Dalam angel number itu sebetulnya ada macam-macam. Ada angka yang berdiri sendiri, ada juga triple, ada juga angka-angka yang misalnya kita bisa melihat di jam. Misal contohnya 11-11. Sebenarnya lepas dari pola-pola angka itu masing-masing mempunyai arti. Tapi sekarang di sini yang saya lebih pengen fokuskan itu ketika kita melihat angka-angka yang sama di jam. Karena itu yang paling sering terjadi, dan saya juga paling banyak mendapatkan pertanyaan tentang angka-angka yang bisa dilihat di jam. Jadi kita mulailah dengan angka 10101 atau 11-11. Ketika kamu melihat angka 11-11 atau angka 1, itu artinya adalah bahwa kamu ada di jalan yang benar. Mungkin saat itu kamu sedang mempunyai satu pikiran atau satu keinginan. Mungkin kamu berpikir untuk pindah kerja, atau mungkin kamu berpikir untuk melakukan sesuatu. Ketika kamu melihat angka itu, kamu harus tahu bahwa pikiranmu adalah pikiran yang memang betul-betul baik untukmu, dan kamu harus melakukan apa yang saat itu kamu pikirkan. Selain itu, angka 1 mengingatkan juga bahwa harus memperhatikan pikiranmu, dan kamu harus fokus keinginanmu. Jangan fokus ke hal-hal yang kamu takutkan. Karena angka 11 itu menunjukkan bahwa apa yang sedang di dalam pikiranmu itu akan bisa terjadi dalam waktu yang dekat. Jadi kalau misalnya pikiran kita positif, semoga cita-cita kita dan keinginan kita kesampaian. Angka 1 juga berarti bahwa kamu sedang ada dalam pengawasan Tuhan, dan Tuhan adalah bersamamu selalu, dan malaikat-malaikat membantu untuk kamu mewujudkan semua impian. Nomor 2 adalah angka 2. Angka 2 itu banyak sekali arti. Pertama, contohnya siang malam, baik dan buruk. Angka 2 selalu menggambarkan satu kesempatan untuk memilih, satu pilihan. Kamu harus berhati-hati apa yang kamu pilih. Kamu harus hati-hati untuk dengan pikiranmu. Kamu harus memikirkan kesempatan-kesempatanmu benar-benar. Karena kalau kamu salah pilih, itu akan mempengaruhi hidup kamu untuk jangka waktu yang panjang. Dengan angka 2, malaikat juga berpesan bahwa kamu harus mempertahankan keyakinanmu dan kepercayaanmu, dan kamu harus berani untuk memutuskan sesuatu ketika kamu merasa itu benar. Buanglah semua ketakutanmu dan kekhawatiranmu, dan ikutin kata hatimu. Dan apa pesan-pesan malaikat dari angka ketiga? Angka ketiga, angka yang saya paling senang. Angka itu artinya adalah bahwa kamu akan mendapat bantuan untuk melewati semua halangan-halangan, semua hal yang menghalangi cita-cita kamu dan impian kamu. Artinya juga bahwa kamu akan mendapat kekuatan dan bantuan dari malaikat
untuk merubah hidupmu ke arah yang jauh lebih baik. Artinya juga semoga masa-masa yang sulit akan berakhir dan mulai sekarang sesuatu yang jauh lebih baik yang akan datang ke dalam hidupmu. Dan bagaimana dengan angka 4? Angka 4 itu pesan-pesan dari angka 4 adalah bahwa kamu sedang dilindungi. Kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa sih kita tidak bisa mendapat sesuatu yang kita sangat inginkan. Tapi mungkin waktunya sekarang untuk merubah pertanyaan dan bisa kita bertanya seperti ini. Dari apa yang saya dilindungi ketika saya tidak mendapat apa yang saya inginkan? Sesuatu kalau tidak terjadi itu pasti dengan alasan. Kadang-kadang justru kita harus berpikir bahwa tidak mendapatkan sesuatu itu juga adalah karena kita dalam lindungan Tuhan dan dalam lindungan malaikat-malaikat. Mungkin kalau kita mendapatkan itu, nanti jalan kita akan tidak sesuai dengan kita inginkan, atau mungkin ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Jadi malaikat-malaikat itu sebenarnya selalu bersama kita, dan mereka tuh selalu berusaha untuk melindungi kita. Angka 4 juga berpesan bahwa ketika kamu punya inginan, kamu harus bersungguh-sungguh dan kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan itu. Kesungguh-sungguhanmu akan membawakan hasil. Dan apa pesan dari angka 5? Kadang-kadang pasti kita merasa kita lelah, kita capek. Kita merasa semua hal yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Kita merasa walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi belum kelihatan hasilnya. Jangan sedih. Masa-masa ini sebenarnya adalah masa-masa perubahan. Sebentar lagi akan kelihatan semua hasil dari kerja kerasmu, dan kamu tidak boleh putus asa, tapi harus teruskan. Harus maju terus, harus melangkah ke depan. Sesuatu mungkin tidak langsung kelihatan, tapi akan tiba waktunya di mana semua usahamu akan membuahkan hasil, dan itu tidak lama lagi. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Karena hidupmu lagi dalam perubahan dan mengarah ke jauh lebih baik daripada sekarang. Dan bagaimana dengan angka 6? Banyak percayaan bahwa angka 6, apalagi triple 6, adalah angka yang mistis, dan ada yang juga menyebutnya angka setan. Tapi di angel number artinya berbeda. Artinya adalah bahwa malaikat-malaikat ingin memberitahu kamu bahwa kamu lagi ada di jalan yang salah. Ini sebenarnya satu peringatan dari malaikat-malaikat. Dan sekarang waktunya untuk kamu meminta bantuan Tuhan dan bantuan malaikat-malaikat untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Intinya ketika kamu melihat angka 6, kamu harus berpikir apa sih yang kamu sekarang, apa yang kamu sedang lakukan, dan keinginanmu apa. Karena angka 6 itu artinya adalah bahwa ada satu kesalahan, mungkin dalam jalanmu, atau mungkin cara berpikirmu, atau mungkin mungkin berhubungan dengan keinginanmu dan apa yang kamu harus lakukan. Jadi ketika kamu melihat angka 6, kamu harus waspada. Dan satu lagi pesan, karena malaikat-malaikat selalu baik dan tidak ada sebetulnya angka yang artinya negatif, malaikat juga berpesan bahwa kamu perhatikan tanda-tanda. Karena pasti ada tanda, bisa aja itu hanya kata hatimu, atau bisa aja dari orang lain, di mana menunjukkan bahwa jalan itu yang kamu lagi tempuh adalah jalan yang salah. Angka 6 juga mengatakan bahwa jangan terlalu fokus ke kekhawatiran-kekhawatiran yang berhubungan dengan materi. Kamu harus tenang, karena semakin kamu khawatir tentang keuangan, itu akan semakin banyak bawa pengeluaran, dan semakin keuanganmu akan semakin menipis. Jadi kita harus, walaupun kita merasa
sedang di dalam keadaan yang sulit, kita tetap tidak boleh khawatir. Tuhan selalu bersamamu dan malaikat-malaikat juga akan selalu membantu. Jadi jangan worry tentang keuangan, tapi lakukan yang terbaik, tetap kerja keras, tetap berdoa. Lalu bagaimana dengan angka 7? Angka 7 adalah favorit saya karena kebetulan saya selalu melihat angka 7 dan itu berhubungan dengan tanggal lahir saya dan banyak mukjizat yang terjadi di angka 7, misalnya tanggal 7 atau jam 7. Jadi saya sangat senang. Sebenarnya pesan dari angka 7 itu luar biasa. Dia mengatakan bahwa kamu sebetulnya jauh lebih kuat daripada kamu pikirkan. Kadang memang namanya manusia, kita merasa putus asa, kita sedih. Tapi kamu harus membuang semua ketakutan dan semua kekhawatiranmu. Dan coba belajar melihat satu masalah dengan seutuhnya. Jangan hanya sepotong-sepotong. Sesuatu terjadi pasti dengan satu alasan. Dan apa yang terjadi memang harus terjadi. Kadang-kadang satu hal, ketika kita melewati satu hal, itu justru mengajarkan kita tentang sesuatu. Jadi di dalam hidupan ini semua hal dengan pelajarannya sendiri dan kamu jangan khawatir karena kamu punya kekuatan yang luar biasa di mana kamu pasti bisa melewati semua cobaan. Berdoa terus. Angka 8 adalah angka keabadian dan simbol juga dari infinite. Artinya adalah bahwa sekarang malaikat-malaikat meminta kamu untuk kamu masuk ke dalam dirimu dan kamu coba rasakan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Kamu hidup itu harus sesuai inginanmu dan kamu jangan melakukan hal-hal yang kamu merasa terpaksa. Walaupun kadang dalam pikiran kita adalah beberapa hal yang kita rasa tidak bisa hentikan, seperti contohnya kamu bekerja di tempat yang sebenarnya kamu tidak betah, pasti ada jalan lain untuk kamu misalnya pindah, atau kamu sedang berada di dalam satu hubungan yang dimana kamu merasa tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Angka 8 menunjukkan bahwa kamu harus melihat ke dalam dirimu, kamu harus menerima diri kamu harus menyayangi diri kamu, dan kamu juga harus selalu menjadi diri kamu. Jangan sering berkorban untuk orang lain, apalagi ketika itu menyakiti kamu atau membuat kamu rasanya lelah atau rasanya sepertinya kamu terkurung. Kamu harus mempunyai kebebasan dan kebebasan itu yang bisa memberi untuk kamu itu diri kamu sendiri. Selain itu angka 8 artinya bahwa pintu rezeki akan kebuka lebar untuk kamu dan dalam waktu yang dekat kamu akan dapat rezeki yang besar. Dan bagaimana dengan angka 9? Kita semua ada di bumi ini dan lahir ke dunia ini dengan satu tugas. Angka 9 sebenarnya artinya sangat luas. Pertama adalah angka 9 selalu berarti dengan sesuatu yang berakhir. Jadi intinya akan ada satu permulaan yang baru, satu sisi dari kehidupan yang berakhir dan bisa juga menjadi titik balik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini berjalan ke kiri, tapi sekarang udah waktunya kita belok dan mulai sekarang kita melewati jalan ke arah kanan. Itu pertama. Sebenarnya bukan berarti sesuatu akan berakhir, belum tentu, tapi bisa juga berarti dengan transformasi. Jadi mungkin selama ini kamu bekerja keras tapi tidak membuahkan hasil, tiba-tiba ada hasil itu akan datang. Atau bisa juga dalam hubungan. Mungkin kamu putus dengan pasangan kamu, tapi kamu dalam waktu dekat akan bertemu dengan jodohmu. Jadi bukan artinya itu memang satu sisi dari kehidupan yang akan berakhir dan kedepannya itu semuanya akan lebih baik dan positif. Kadang kita
harus kehilangan berapa hal dalam hidup, tapi kenapa? Untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Seperti cangkir, ketika airnya sudah kotor dan kita mau isi air yang baru lagi, kita harus buang dulu air kotornya dulu, harus kosongin dulu, baru kita bisa isi dengan air yang bersih. Angka 10 itu sebenarnya sedikit mirip dengan angka 9, tapi kalau angka 10 artinya adalah bahwa sesuatu permulaan. Jadi permulaan yang baru, sesuatu yang akan mulai, sisi kehidupan yang baru yang akan mulai. Jadi sebenarnya artinya tidak jauh dari angka 9, di mana angka 9 mengatakan bahwa sesuatu berakhir, tapi dengan angka 10 malaikat-malaikat berpesan bahwa satu sisi dari kehidupan yang baru yang akan mulai sekarang. Dan bagaimana dengan angka 12? Angka 12 artinya sedikit berbeda dari yang lain, karena dia sebetulnya memberitahu kita bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang materi. Kehidupan itu kita harus juga mencari apa sih sebenarnya tugas kita dari sini. Kehidupan spiritual kita harus ditingkatkan. Mungkin dia pengen malaikat-malaikat ingin memberitahu kita bahwa kita harus lebih banyak berdoa. Kita harus meminta bantuan dengan malaikat penjaga kita. Kita harus betul-betul percaya bahwa setiap hal terjadi dengan alasan yang tertentu. Bahwa dunia itu tidak hanya, kehidupan itu bukan dari kita bangun pagi pergi kerja dan sore pulang dan kita akan tidur lagi. Tapi di luar itu banyak hal yang indah yang kadang mata kita tidak melihat. Kadang kita tidak melihat betapa indahnya dunia, betapa indahnya bumi, betapa indahnya bunga-bunga, gunung-gunung dan laut. Kita harus sedikit memasuk ke dalam diri kita dan kita mengingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan di dunia ini sebenarnya banyak sekali keindahan. Dan kita harus menghargai semua yang kita punya. Dan angka 13. Kadang sulit ya menerima diri kita sendiri. Kadang sulit memaafkan diri kita sendiri, dan seringkali kita terpaku dengan masa lalu dan kita tidak bisa melupakan hal-hal dan kesalahan-kesalahan yang kita buat atau orang lain buat terhadap kita. Waktunya sekarang untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang pernah membuat kita sedih, yang pernah membuat kita sakit, bahkan menangis. Kenapa? Memaafkan itu sebetulnya bukan artinya melupakan, tapi memaafkan itu akan membuka pintu untuk hal-hal yang lebih baik. Bisa juga kita katakan dengan bahasa mengikhlaskan. Masa lalu tidak bisa kita rubah, masa depan tidak perlu kita khawatirkan. Yang penting sekarang kita hidup selalu di masa yang sekarang. Lakukan apa yang kamu mampu lakukan sekarang dan jangan khawatir tentang masa depan, dan jangan pernah nangis karena masa lalu dan kesalahan-kesalahan kamu. Terima kamu apa adanya. Semua dari kita lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rubah sudut pandangmu, jangan fokus kekurangan-kuranganmu, tapi fokus kelebihanmu, dan hidup kamu akan jauh lebih bahagia. Ketika kita melihat angka 14, artinya semua malaikat sedang bersama kita. Semua para suci, semua malaikat, semua penjaga yang ada di tempat kita sedang berusaha membantu kita. Jangan melewatkan, ambil bantuan itu dan terimalah bantuan mereka, dan biarkan mereka menuntunmu dan membimbing kamu. Kamu akan pasti
akan mereka arahkan ke jalan yang terbaik untuk kamu. Bagaimana dengan angka 1515? Angka 1515 mengatakan, malaikat ingin mengatakan ke kita bahwa kita sudah waktunya melakukan berapa hal-hal spiritual. Misalnya, kita mulailah meditasi, mungkin kita bisa yoga. Intinya kita lebih fokus ke diri kita sendiri. Mungkin bagi kalian yang suka zikir, mungkin bisa berzikir. Mungkin yang sudah lama tidak berdoa, waktunya lagi berdoa. Tapi intinya saatnya sekarang untuk kamu menenangkan pikiran kamu, menenangkan tubuh kamu. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, dan kamu harus bisa merubah pikiran-pikiranmu ke arah yang positif. Buang semua pikiran negatif, karena pikiran negatif akan bawa hal-hal yang negatif, dan begitu sebaliknya pikiran positif akan membawa hal-hal yang positif ke dalam hidupanmu. Dan bagaimana dengan angka 1616? Angka 1616 artinya mungkin kamu sedang dalam kesulitan uang. Kadang kesalahan kita adalah apa? Kita sering mengeluh. Ketika kita merasa dalam kesulitan berhubungan dengan uang, kita sering menceritakan dan kita sering berbicara negatif. Kita akan bilang, waduh, aku sedang susah, aku sudah tidak punya uang, uangku tinggal sedikit. Stop. Kalau kamu ingin keuanganmu berubah ke arah yang positif, kamu harus berpikir positif, dan yang paling penting mengatakan hal-hal yang positif. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang negatif. Jangan pernah mengucap kamu tidak punya uang. Jangan pernah ucap kamu sudah habis uang. Tapi kamu bilang dalam diri kamu, oke, hari besok akan pasti lebih baik, dan hari besok adalah hari di mana pintu rezeki akan kebuka lebar untukku. Angka 17 mengatakan bahwa saatnya memang sekarang kamu boleh berharap, karena cita-citamu dan keinginanmu akan sebentar lagi kesampaian. Jangan ragu-ragu, tetap yakin dan fokus pada keinginanmu. Delapan belas adalah angka yang sangat sederhana dengan artinya apa? Pintu rezeki akan kebuka selebar-lebarnya untukmu, dan kamu siap-siap karena keuanganmu akan membaik dalam waktu yang dekat. Dan bagaimana dengan angka 1919? Sering didengar angka 19 adalah angka Allah, angka Tuhan, dan angka itu sebenarnya sangat tinggi. Apa yang ingin disampaikan oleh malaikat-malaikat? Bahwa jangan pernah khawatir dan jangan pernah ragu untuk membantu orang lain, karena alam semesta itu berputar. Ketika kamu memberi, kamu akan mendapat. Bantu orang sebanyak kamu mungkin, walaupun kamu saat itu tidak berlebih. Jangan pernah takut untuk memberi dan membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Percaya, itu tidak akan sia-sia, dan kamu harus ikhlas. Ketika kamu melihat ke dirimu, kamu harus ingat bahwa masih banyak sekali orang yang jauh di bawah kita. Masih banyak orang yang mungkin untuk makan aja dia tidak punya uang, tidak ada atap di atas kepalanya, dia tidak punya rumah. Dia masih memikirkan bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan uang untuk membeli beras hanya untuk sekali makan. Jangan ragu, selalu bantu orang. Kamu tidak pernah tahu orang yang di jalanan minta tolong sama kamu, bisa aja dia seorang malaikat. Dan bagaimana dengan angka 2020? Tuhan dan malaikat-malaikat meminta keyakinanmu. Ketika kamu berdoa, kamu harus yakin. Kenapa doa yang terjawab itu adalah, kenapa doa bisa terjawab? Karena di situ, di dalam doa itu ada keyakinan. Harus selalu yakin
untuk hal yang positif. Keyakinan itu tidak boleh hilang. Ada kalimat yang saya sering tulis di sosial media. Orang yang yakin belum tentu punya iman, tapi orang yang beriman tidak mungkin tanpa keyakinan. Angka 2121 pesannya sebetulnya sangat singkat tapi dalam. Pertahankan keyakinanmu, jangan membiarkan goyah. Karena keyakinan, doa akan terjawab. Angka 22. Mungkin saat ini kamu sedang betul-betul merasa terpuruk. Saat ini kamu merasa penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, hilangkan kekhawatiran, berdoa untuk Tuhan bisa menghapus semua kekhawatiran dan ketakutanmu. Dan kamu bisa kembali menjadi orang yang yakin. Yakin dengan kekuatan Tuhan, yakin dengan bantuan-bantuan malaikat, yakin bahwa apapun buruk kondisimu saat ini, besok akan pasti lebih baik. Dan angka terakhir kita adalah 23. Ketika di jam kamu melihat 2323, artinya kamu sedang tidak sendiri. Merasakan tidak bahwa di sekelilingmu banyak sekali yang hadir yang tidak terlihat. Artinya apa? Mereka lagi berusaha membantu kamu. Mereka lagi berusaha membangkitkan kamu. Mereka dengan seluruh tenaga bekerja untuk memberikan kamu keinginan kamu dan mewujudkan keinginan kamu. Jadi kamu harus percaya, kamu tidak pernah sendiri. Selalu ada malaikat-malaikat dan menjagamu, dan Tuhan selalu mendengarkan doamu. Jadi kira-kira seperti ini tentang angka-angka. Mungkin di video yang lain nanti saya akan bahas angka-angka yang tidak sama, pola-pola angka yang berbeda. Tapi untuk sementara ini aja dulu. Semoga membantu. Semoga kalian juga percaya bahwa walaupun malaikat-malaikat tidak kelihatan, tapi mereka selalu ada di sekeliling kita, dan mereka selalu bekerja untuk membantu kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Terima kasih banyak sudah menonton. God bless you all.